Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya bahas hari ini adalah tentang daun sirsak. Daun sirsak beberapa tahun belakangan ini menjadi trending topik karena diketahui kemanfaatannya yang luar biasa untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Ada yang menggunakannya untuk menurunkan tekanan darah ketika dia memiliki hipertensi. Lalu ada yang menggunakannya untuk memperbaiki sistem pencernaan ketika dia memang terkena penyakit sembelit misalnya atau ada pengerakan pada usus. Ada yang menggunakannya untuk memperbaiki sistem hormonal ketika dia terlalu sering berketombe, terlalu sering berjerawat atau menstruasinya tidak teratur. Juga ada yang menggunakannya untuk pengobatan utama pengganti dari kemoterapi, yaitu untuk pengobatan penyakit kanker. Untuk yang terakhir saya akan jelaskan sedikit bagaimana daun sirsak bisa dijadikan sebagai pengobatan penyakit kanker. Dalam daun sirsak ada senyawa yang disebut dengan acetogenin. Acetogenin ini salah satu senyawa yang memiliki aktivitas sitotoksik yang dia bisa menghambat pertumbuhan dari ATP atau adenosina trifosfat. Adenosina trifosfat adalah satu bagian yang dianggap sebagai energi untuk sel kanker menggandakan diri, memproduksi lebih dan memperbanyak gitu. Jadi ketika acetogenin ini bisa menghambat pertumbuhan ATP tersebut, maka sel kanker tidak akan berkembang. Ketika sel kanker tidak berkembang, maka dia tidak bisa menyebar kepada tubuh yang lain. Dan bahkan acetogenin ini bisa memancing untuk proses apoptosis tubuh menjadi lebih baik, metabolisme tubuh menjadi lebih baik, sehingga senyawa-senyawa antioksidan juga yang ada di dalam daun ini bekerja dengan lebih baik, sehingga sel-sel kanker itu justru akan terbuang dari tubuh. Itu adalah kebaikan-kebaikan yang ada pada daun sirsak tersebut. Sekarang kita beralih kepada efek samping yang bisa terjadi ketika kita mengkonsumsinya terlebih. Bukan tubuh akan menjadi sehat, justru tubuh akan bereaksi balik. Contohnya misalnya terjadi pada ginjal. Ketika Anda mengkonsumsinya atau membuat ramuannya terlalu pekat, maka yang terjadi adalah tubuh akan memproduksi asam oksalat lebih banyak, yang ini akan menjadikan ginjal bekerja lebih berat dan penyaringan tidak bisa berjalan dengan maksimal. Pada akhirnya terjadilah sedimentasi dari asam oksalat itu, maka timbul yang disebut dengan batu ginjal. Kita tidak mau hal itu terjadi. Mencoba mengobati satu penyakit justru mendatangkan masalah pada organ tubuh kita yang lainnya. Kita nggak mau itu terjadi. Yang kedua adalah masa hamil di trimester awal. Daun sirsak ini memiliki kemampuan untuk menaikkan suhu tubuh. Nah, penaikan suhu tubuh ini bisa berakibat kepada terjadinya kontraksi pada dinding rahim, yang jika itu terlalu sering bisa saja menyebabkan keguguran pada janin Anda. Maka kita tidak mau itu terjadi. Yang ketiga, dalam pemakaian dalam jangka waktu panjang terlalu lama dengan dosis yang cukup pekat, maka justru itu akan bisa mengakibatkan terjadinya kerusakan pada sistem saraf di otak. Penyakit Parkinson, kita tidak mau tentu itu terjadi pada diri kita. Pertanyaannya, lalu bagaimana cara kita mengkonsumsinya dengan baik dan benar? Cukup Anda ambil 3-5 lembar, lalu Anda sediakan 1 liter air, Anda panaskan 1 liter air itu sampai bergolak, lalu setelah bergolak Anda masukkan 3-5 lembar daun sirsak ini. Tunggu sekitar 7 menit, setelah itu matikan, dinginkan, lalu ketika sudah hangat, Anda bisa campurkan madu untuk menetralisir biasanya pada lambung Anda yang tidak terbiasa meminum air rebusan, biasanya Anda akan merasa mual. Rasa mual itu bisa ditekan dengan menggunakan madu sebagai penetralisirnya. Juga madu akan memperkuat dari kandungan nutrisi sehingga efek pengobatannya akan menjadi lebih kuat. Itu yang pertama. Jadi dari air 1 liter itu yang lalu direbus kemudian dimasukkan 3-5 lembar daun sirsak, ditunggu sampai 7 menit sampai 9 menit. Itu bisa Anda konsumsi untuk 2 hari. Kalau untuk pengobatan maka perbanyaklah diminum di malam hari.
Jika Anda untuk pencegahan, maka cukup dikonsumsi di pagi hari. Beginilah cara menggunakannya yang lebih tepat, lebih bijaksana. Jika Anda dalam keadaan penyakit berat sendiri pun tidak berarti bahwa Anda harus menguatkan ramuannya. Karena ketika terjadi penyakit yang kuat dalam tubuh Anda, belum tentu organ-organ tubuh yang lainnya itu pun dalam keadaan kuat untuk bisa menerima asupan yang begitu banyak. Jadi selalu untuk herbal digunakan dosis yang paling rendah terlebih dahulu atau dosis yang paling menengah. Jadi kita tidak bisa langsung memberikan dosis yang paling tinggi karena tubuh belum tentu kuat untuk menerimanya. Demikian video ini saya buat, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan apa yang salah datangnya dari saya pribadi dan dari setan dan dari kebodohan saya dalam mencerna ilmu yang sudah saya pelajari beberapa lama ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, maka silakan klik like and share. Silakan Anda subscribe jika Anda belum subscribe agar setiap kali saya membuat sebuah video yang mungkin bermanfaat, Anda bisa langsung mendapatkan pemberitahuannya dan bisa langsung menontonnya. Klik tanda loncengnya sehingga Anda mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload satu video baru. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.